Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Daman Saku dan kita akan segera mendengarkan paparan dari Syekh Ahmad Misri yang akan menjawab pertanyaan tentang fenomena yang memang kita hadapi saat ini. Kita memang di dunia penuh fitnah, salah satunya terlahir berhala-berhala baru atau bahkan togut-togut baru sehingga membuat anak pemuda ada istilah mager, males gerak. Nah, ini solusi seperti apa yang harus kita dengarkan ini? Syekh Ahmad, silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Pertanyaan berat dari Pak Orba tadi ya. Saya kenal beliau orang besar, jadi pertanyaannya besar juga seperti orangnya. Mudah-mudahan saya mampu memikulnya insya Allah. Jadi gini, kita tidak bisa berlepas dari hal ini karena menjadi sebuah fenomena. Kalau ada sebuah fenomena, harus kita mencari sebabnya. Baru gampang kita menemukan obatnya. Kalau kita ingin mengetahui sakit perut kenapa, harus datang ke dokter, dia ngecek terlebih dahulu sebabnya apa. Apa yang menyebabkan kita sakit perut, baru dia memberikan obat yang tepat. Dan obat yang tepat ini kalau sesuai dengan penyakit akan sembuh. Tapi kalau tidak sesuai nggak bakalan sembuh. Betul? Jadi jangan ajarin kita, anak kita bergerak sedangkan kita sendiri nggak pernah gerak. Jangan ngajarin anak kita sholat, kita sendiri nggak pernah ke musola di depan rumah. Jangan ngajarin anak, nih anakku main HP terus, padahal maknya 24 jam sampai tidur HP di bawah bantal. Betul? Jadi itu yang paling utama kita harus pikirkan. Kita punya dalam metode pendidikan Islam ada 5. At-tarbiyah bil qudwah, mendidik dengan memberi teladan. Yang kedua, at-tarbiyah bil adah, mendidik dengan membiasakan. Yang ketiga, at-tarbiyah bil mau'idhah, mendidik dengan memberi nasihat. Yang keempat, at-tarbiyah bil muraqabah, mendidik dengan memberikan pengawasan. Yang kelima, at-tarbiyah bil uqubah, mendidik dengan memberikan hukuman. Hukuman bukan pukulan, bukan dijewer, bukan. Hukuman adalah menghalangi sesuatu yang dia sukai. Dia senang main HP. Tahan HP itu hukuman bagi dia. Maka pada pertama dan paling utama kita harus introspeksi diri kita sebagai orang tua. Apakah kita mengalami fenomena yang sama atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana lingkungan rumah kita dekat dengan Allah tidak? Kalau tidak ada Allah di dalam rumah, pasti Allah jauhkan segala-galanya dari kita. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah dekatkan segalanya kepada kita. Jangan beranggapan bahwa harus lingkungan kita baik. Tidak. Buktinya anak Nabi Nuh hidup di bawah atap seorang Rasul. Tapi dia tidak membawa perubahan pada dirinya. Sampai Nabi Nuh terus bersusah payah untuk mengajak dia. Sampai dalam surat Hud. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Tapi dia tidak mau. Tapi tugas orang tua menasehati sampai titik terakhir. Sampai nafas terakhir. Kita wajib menasehati. Istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim. Hidup di bawah atap dan di dalam istana Fir'aun, tapi berubahan daripada dirinya sehingga menjadi wanita salihah penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita pikirkan introspeksi diri kita. Ini penyakitnya kenapa? Apakah anak saya itu tidak ada sekolah, tidak ada kegiatan? Berikan kesibukan, kasih kerjaan, kasih dukungan. Kadang-kadang anak kerja, baru kerja sebulan, gajinya sekian. Loh, kamu gak usah kerja lagi. Jadi kita yang didik dia malas. Orang kerja itu yang penting ada gerak. Fil harakah barakah. Dalam setiap gerakan ada keberkahan. Kita suruh anak bergerak berapapun hasilnya. Dulu waktu saya di Mesir, ayah saya tidak mau bisa memberikan saya makan, minum, hidup, beli buku dan lain. Tapi beliau tidak mau itu. Beliau suruh saya kerja kuli bangunan. Sampai nenek saya marah. Kamu ini orang tidak butuh uang. Kenapa anak kamu begitu? Yang pertama biar tidak malas kerja. Yang kedua dia tahu dari mana orang dapat uang. Kalau dia pegang uang dia hargai. Dia tidak sembarangan gunakan uang. Kenapa? Karena dia sudah lelah mencarinya. Pulang malam segala macam. Tapi nenek saya tetap marah sama ayah saya. Karena nggak tega, ya udah cari pekerjaan yang lain. Padahal saya seorang Azhari, belajar di Azhar, ada harus murajaah hafalan dan lain. Tapi itulah orang tua, kepingin anaknya pada saat libur kita di Mesir ini, di Al-Azhar atau di Mesir umumnya,
kita kalau libur akhir tahun itu 3 sampai 4 bulan. Orang tua bisa stres. Maka ada yang kasih anaknya aktivitas. Jadi 3 bulan ini, biar anak itu tidak malas gerak, maka dikasih aktivitas apapun. Kamu ada gaji sekian, wah kecil banget, buat kamu aja, saya nggak perlu. Yang penting ada gerakan. Anak kita itu ada gerakan. Terus kita ngawasi anak. Anak kita ini perlu pengawasan. Dan jangan suka mencap anak kita bandel dan nakal. Banyak orang tua mencap anaknya bandel dan nakal, tapi dalam kamus Islam tidak ada. Yang ada cuma 2. Orang tua yang jarang menasihati anak, maka gampang dicap bandel nakal. Yang kedua, orang tua yang kurang sabar mendidik anak. Jadi karena kita nggak sabar, ya udah malas. Ya udah terserah deh mau apain aja. Padahal kita punya tanggung jawab. Harus kita ngawasin dan konsisten dalam mengawasi dia. Memang kita tidak bisa merubah karakter manusia, apalagi anak kita, karena kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk dia. Tapi kita punya kewajiban. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Kalau engkau khawatir meninggalkan keturunan lemah, bertakwa kepada Allah. Buktinya dalam surat Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dan Nabi Al-Khidr, sebuah bangunan yang hampir roboh, didirikan lagi, dibesarkan lagi, dikokohkan lagi. Kemudian Nabi Musa bilang, kita ini minta makan gak dikasih? Malah engkau berbuat baik kepada mereka. Itu sebenarnya mereka penduduk kampung itu licik. Jika bangunan ini rubuh dan ada harta anak yatim, mereka ngambil. Karena mereka pada dasarnya licik. Orang tamu aja diminta makan gak dikasih. Maka itu bangunan ini diluruskan kembali. Kenapa? Dalam firman Allah, wa kana abuhuma salihah. Kata ulama tafsir, salahul aba'i yanfa'ul abna. Kesalehan orang tua bermanfaat bagi anak. Terus dekatkan anak kepada agama dan Allah. Suara Al-Quran terdengar di rumah. Orang tua lepas handphone, ngobrol sama anak lebih banyak. Anak sekarang lebih curhat di medsos, lebih curhat ke teman. Jadi dia memberikan saran yang tidak valid dan tidak baik. Kenapa? Ya karena tidak ada yang diajak curhat. Tapi kalau kita memberi waktu sehari aja setengah jam untuk anak ngobrol. Nah tadi ke sekolah gimana aja, terus tadi kerja gimana, tadi pergi sama teman-teman gimana. Gak ada, orang tua cuma hanya apa? Memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi keimanan anak. Jelas? Jangan cuma hanya dengar aja Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah diamalkan dan bermanfaat. Barakallah. Allah. Terima kasih Syekhuna Abah, maaf sekali waktunya sangat terbatas, tapi insya Allah nanti kita akan hadirkan dengan apa yang telah dijelaskan tadi untuk menjawab episode selanjutnya. Ustadz Yusya, terima kasih atas ilmunya dan mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tadi tentu saja akan memperkaya wawasan kita yang sekaligus barangkali menjadi koreksi bagi kita. Jangan-jangan selama ini kita salah dalam mendidik anak. Yang paling penting bagaimanakah kita mampu menjadikan anak-anak kita, generasi kita adalah generasi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ku buka jendela pagi dan dosa pun menghampiri. Suara jerit hati ku ingkari. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mata hati. Seperti terlupa bahwa nafas kan berhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Minyak gosok, urut dan pijit. Ya pemirsa masih di Damai Indonesiaku dan tadi kita telah mendengarkan talk show yang luar biasa Mas Agung Betul, dari para betul. narasumber kita Benar. tentang bagaimana seorang pemuda dapat berpengaruh besar
Dan karakter seperti apa yang harus dimiliki pemuda-pemudi, Mas Agung? Ini adalah menjadi pengingat kita, terutama orang tua yang punya anak-anak yang sudah mulai di usia pemuda. Ternyata bukan pekerjaan mudah, apalagi kita dihadapkan di era yang penuh dengan fitnah. Betul Tapi sekali. insya Allah apa yang disampaikan nasihat tadi akan menjadi bekal bagi kita untuk memperbaiki generasi pemuda Amin. pada saat ini. Amin, Silakan ya kita Rabbal maafin dulu. Saya Agung Zulhak dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita. Dan saya Sabrina Raisa. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana hablana min ajwazina wa zurriyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Jangan